Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosalina Yanda Putri dengan NIM 21002132. Saya merupakan mahasiswa Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Alkandri. Tugasnya yaitu membuat video menganalisis tentang membangun citra lembaga yang disajikan oleh Bapak di dalam e-learning 2 UNP. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis atau kesimpulan yang saya dapatkan dari video. Dari video, dapat saya ambil kesimpulan bahwa di dalam membangun citra lembaga, terdapat komponen-komponen pembentukan citra, aspek-aspek pembentukan citra, strategi yang harus dilakukan untuk mempertahankan citra yang sudah ada atau melekat pada diri kita, jenis-jenis citra, dan yang terakhir adalah manfaat dari kita yang memiliki citra yang positif. Baiklah, saya akan membahas 4 konsep tersebut, yaitu menurut Collins English Dictionary yang dikeluarkan oleh Sandra Oliver pada tahun 2006, istilah citra adalah gambaran tentang sikap mental atau tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi yang ditunjuk kepada masyarakat. Istilah citra lahir dalam 3 konsep penilaian, yaitu adalah anggapan atau pendapat dan juga gambaran tentang sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa citra adalah penilaian atau gambaran atau sebuah anggapan atau pendapat atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang telah kita berikan. Contohnya adalah sebuah lembaga pendidikan seperti perspektif, anggapan, pendapat atau gambaran apa yang kita dapatkan dari lembaga tersebut. Hal itu kita peroleh dari stimulus yang muncul. Misalnya, guru pemalas masuk kelas karena satu guru tersebut, kita menganggap semua guru di lembaga tersebut menjadi pemalas. Padahal yang melakukan hal tersebut cuma satu orang guru, tapi kita sudah menyimpulkan di dalam lembaga ini semua gurunya pemalas. Hal ini terjadi karena akibat stimulus yang diciptakan oleh guru tadi, kita akhirnya mempunyai penilaian meskipun gambaran tersebut hanya muncul hanya satu bagian, tetapi menjadi akibat bagi seluruh lembaga secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen dari terbentuknya citra. Yang pertama adalah realitas. Realitas adalah sesuatu yang nyata atau yang tidak dibuat-buat. Contohnya, ketika kita anggap orang yang jujur, ternyata orang tersebut cuman merupakan image-nya. Hal tersebut bukan realitanya. Maka sekali orang tahu bahwa kita adalah orang yang tidak jujur, maka citra yang dianggap oleh orang lain bahwa kita jujur tersebut akan berubah menjadi orang yang tidak jujur dan orang lain tidak akan mempercayai kita lagi. Sekali kitanya berbohong, orang lain tidak akan pernah percaya dengan kita lagi. Yang kedua yaitu sesuatu yang ideal. Contohnya adalah lulusan yang diharapkan perguruan tinggi adalah industri tipikal A. Maka sesuatu yang ideal atau yang ingin kita capai adalah tipikal A. Menghasilkan lulusan berdasarkan kategori A sehingga ketika kita lulus, mereka masuk. Jadi mereka tinggal bekerja dan berkarya sehingga perusahaan atau instansi yang menerima lulusan-lulusan dari perguruan tinggi kita akan percaya dengan perguruan tinggi kita karena komponen citra yang sudah melekat di kepala mereka bahwa perguruan tinggi kita itu sudah sesuai dengan ideal yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Yang ketiga adalah harapan dan keinginan. Contohnya adalah ketika perguruan tinggi yang kita tuh sudah melekat baik di pikiran masyarakat, maka masyarakat akan memasukkan anaknya ke dalam perguruan tinggi kita karena besar harapan yang dimiliki oleh orang tuanya bahwa anaknya tersebut tuh akan mudah bekerja jika masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut. Hal ini terjadi karena perguruan tinggi ini sudah memiliki citra yang baik atau bagus bagi masyarakat.
Selanjutnya adalah tentang aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah pandangan itu muncul akibat pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan, di mana suatu individu memberikan makna terhadap seseorang atau terhadap individu lain atau lembaga lain akibat rangsangan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang muncul. Stimulus itu diakibatkan oleh kita atau perusahaan atau lembaga. Oleh karena itu, akibatnya muncullah sebuah persepsi. Yang kedua adalah wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan adalah sesuatu yang terhubung dengan daya nalar seseorang atau daya nalar publik dan masyarakat, serta pemikiran dari orang-orang yang memberikan persepsi tersebut dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran ini, maka kadang-kadang seseorang atau masyarakat memiliki kepercayaan atau pengetahuan terhadap objek yang kita sampaikan. Artinya, wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik sangat menentukan tingkat persepsi baik atau buruknya persepsi mereka terhadap kita. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi artinya cita juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Motivasi setiap orang menilai atau perspektif sesuai atau juga tergantung motivasi yang muncul dari mereka. Karena motivasi setiap orang tidak pernah sama untuk menilai sesuatu adanya motivasi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain ketika melihat sesuatu atau motivasi. Yang terakhir yaitu sikap adanya kecenderungan bertindak atau kecenderungan persepsi atau berpikir dan merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau ide atau situasi atau nilai tertentu terhadap sesuatu hal, terhadap orang, lembaga atau perusahaan. Jadi, persepsi, wawasan atau pengetahuan, motivasi dan sikap dari publik atau masyarakat yang menilai, yang memberikan citra tersebut merupakan bagian atau aspek-aspek yang membentuk citra lembaga atau citra kita secara personal. Selanjutnya, strategi yang harus dilakukan untuk mempertahankan citra yang sudah ada atau melekat pada diri kita. Yang pertama, merubah penampilan. Jika untuk diri sendiri, kita harus memperbaiki penampilan kita jika kita dinilai sebagai anak yang selalu ingin atau mau untuk memperbaiki diri, maka penampilan kita terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Yang kedua, berkomunikasi dengan banyak orang. Jika kita memberikan penilaian kepada publik bahwa maka kita harus berkomunikasi dengan sebaik mungkin dengan publik tersebut. Jika lembaga tersebut suka atau kita memiliki citra yang bagus terhadap publik tersebut. Yang ketiga, mempromosikan diri adalah membuat penilaian publik terhadap kita bahwa kita itu memiliki penilaian positif bagi mereka. Dengan tanpa kita sadari, mereka akan menjadi media iklan yang bergerak tanpa menggunakan biaya untuk kita. Yang keempat adalah menjaga reputasi. Menjaga reputasi sesuai dengan reputasi yang kita miliki, seperti penghasil. Contohnya adalah seperti penghasil guru yang baik, maka lulusan-lulusan dari perguruan tinggi kita sesuai dengan kriteria atau reputasi yang kita miliki. Selanjutnya adalah jenis-jenis citra. Menurut Frank Jeffkins, ada beberapa jenis citra. Yang pertama, citra cermin adalah kesan yang diyakini oleh perusahaan, para pemimpin terhadap organisasinya secara pihak tanpa mengacukan kesan dari luar. Cenderung selalu merasa dalam posisi baik, padahal jauh dari kenyataan, khususnya setelah dilakukan studi. Yang kedua, citra kini. Kesan yang diperoleh dari orang lain tentang perusahaan atau organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan
produknya, kesan yang senyatanya terjadi terhadap perusahaan berdasarkan kesan dari publik eksternalnya. Yang ketiga, citra keinginan. Kesan yang memang diharapkan terjadi oleh perusahaan atau seperti apa yang diinginkan dicapai oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan atau produk yang ditampilkan tersebut, lebih dikenal dengan good awareness dan menyenangkan dan diterima dengan yang selalu positif diberikan oleh publiknya. Yang keempat adalah citra perusahaan. Kesan yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya sehingga bisa diterima oleh publiknya. Contohnya adalah tentang sejarah atau kualitas layanan, keberhasilan, tanggung jawab sosial. Yang kelima adalah citra serba neka. Kesan yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenalkan tentang terhadap identitas perusahaan. Contohnya seperti atribut logo, brand name, dan seragam para frontliner, sosok gedung, dekorasi lobi kantor, penampilan para profesionalnya. Yang terakhir yaitu citra penampilan. Kesan yang lebih ditunjukkan kepada subjeknya bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional, perusahaan atau organisasi yang serba menyenangkan dan selalu baik. Contohnya adalah dalam memberikan pelayanan, menerima telepon, menyambut tamu atau pelanggan. Baiklah, untuk materi yang terakhir yang saya sampaikan yaitu manfaat dari kita memiliki citra yang positif. Yang pertama, meningkatkan daya tarik perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, citra yang sudah terbentuk menjadi perisai jika perusahaan mengalami krisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.